Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid Nur Jamil dan yang menyimak di rumah melalui media Zoom oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan, kumpulan yang penuh maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Daramang Bapak Ibu Sedayana sehatnya. Ini yang di Zoom ada Pak Abdurrahim, mungkin siapa lagi. Terima kasih ya sudah nyimak. Semoga jadi kebaikan. Bapak, hari ini kita coba akan berdiskusi terkait dengan kitab Bulughul Maram ya. Jadi kitab Bulughul Maram itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah salah seorang ulama mu'tabar yang diakui keilmuannya ya. Beliau itu Bapak pernah lama berguru, namun beliau merasakan apa yang beliau pelajari itu sulit dipahami ya. Jadi hese inget gampang pokok ayah di dia gitu, hese inget gampang pokok. Kemudian ibu bapak man tekitunya teu hese inget gampang pokok atau hese pokok gampang inget. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu belajar lama, tapi beliau tidak mudah paham sehingga akhirnya mau mengakhiri belajar ke Syekh. Tapi sebelum beliau mengakhiri belajar, beliau main ke satu tempat. Kemudian ketika di tempat itu ada air yang menetes, Pak. Air yang menetes kanu batu. Dia perhatikan lama kelamaan air itu kecil tapi netes tes ngabalong, terang ngabalong Pak. Dekoknya gitu. Dia berpikir batu aja yang keras itu dengan tetesan air yang sedikit-sedikit bisa pecah, apalagi saya. Mencek orang mah cikaracak hinggang batu laun-laun jadi dekok ya. Dari situlah beliau balik lagi belajar dengan kesungguhan sehingga akhirnya beliau menjadi ulama besar ya. Pernah menjadi mufti di Mesir Bapak Ibu ya. Banyak kisahnya. Di antara kitab yang fenomenal yang beliau susun adalah Sarah Imam Bukhari, yaitu Fathul Bari. Itu tulisan Ibnu Hajar Asqalani. Dan buku yang simpel itu adalah Bulughul Maram yang akan kita bahas terkait dengan bab mengusap atas dua sarung kaki ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah tahu bagaimana cara mengusap atas sarung kaki? Siapa yang sudah pernah atau sering mengamalkan? Ya, ini jarang sekali. Ya, jarang sekali pada disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak sekalian, kajian kita itu adalah kajian manhaji ya. Jadi ada dua kajian, ada kajian itu kajian madhabi, ada kajiannya kajian manhaji. Jadi kalau kajian madhabi itu mukoror mazhab ini bagaimana, mazhab ini bagaimana, mazhab ini bagaimana. Tapi kalau manhaji itu ngaderes kitab ya. Jadi Bapak, kita kembali lagi ke ulama-ulama dulu. Mudah-mudahan Bapak menghatamkan satu kitab ya. Kita coba kitab fikih saya ambil dalam kitab Bulughul Maram ini. Ya, kemarin-kemarin juga sebenarnya kajian kita rujukan utamanya kitab Bulughul Maram, Bapak ya.
mulai dari tayamum, masih ingat nggak Pak tayamum? Ya, terus diamalkan. Terus wudhu juga ya, kemudian mandi janabah, dan kita sekarang masuk bab mengusap atas 2 sarung kaki. Makalahnya Bapak-bapak ketampinya. Nah, kita lanjutkan. Ada Bapak-bapak sekalian? Oh, kita besarkan ya. Coba. Kita besarkan ya. Di antara keringanan dalam bersuci. Jadi kita masih dalam bab taharah, Pak. Di antara keringanan dalam bersuci adalah dibolehkannya berwudu tanpa melepas alas kaki. Dalam istilah syariat disebut al-mashu ala khuffain. Jadi Bapak sekalian, ketika berwudu, kemudian Bapak itu rusuh, ya, ibu terutama nih yang sering dialami sama ibu-ibu. Kalau dibuka, Pak, Ibu, kalau kaki termasuk aurat tidak? Abi naros, hari istri auratna non wae. Sadayana kecuali wajah dan telapak tangan ya. Ari sampean aurat sanes aurat, tapi seringkali, mohon maaf nih, seringkali ibu-ibu yang pakai hijab sampean nama kadang bulucunan. Sok ningal juga gitu Pak. Seringnya ketinggalannya. Pakai hijab ini mah, tapi sampean mah dibuka di sendal unggul ya. Nah, pajar kita kieu cenah. Ustaz, da moal aya anu kagoda aku sampean begitu. Saur sahanya, beres teu? Pak, aya jalmi nu kagoda ku sampean? Ya kapan awal ke sampeannya. Tah, banyak sekali ibu-ibu ya, mohon maaf nih, saya hanya sekedar mengingatkan, sekali lagi mohon maaf ya. Ibu-ibu teh kadang-kadang ketika dia menggunakan niqab, hijab ya, hijab yang dipahami sering yang dia pahami itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Tapi ketika kanu sampean mah teh sok kalewatnya gitu ya. Jadi tengah kos kaki gitu, padahal etapi sama muka aurat tekanin dosa gitu ya. Nah, ketika yang sudah paham mah ketika wudu, ya wudu mau dibuka sarung kaki aurat. Nah, di sini ada keringanan masuk ala khuffain ya. Bapak misalnya teh rusuh, aduh rusuh ya, abdi teh pas bapak teh sapar tinggal diusap langsung sholat, asal jangan dilepas sarung kakinya ya. Jadi tong dilepas sarung kakinya. Sok Pak, ini namanya syariat Pak ya. Jadi sebenarnya syariat mah Pak tidak memberatkan. La haroja fid dini, tidak ada yang memberatkan di dalam syariat. Kan seringkali orang tak apa hukum. Sok sieun kadang orang apa aja. Sok sieun dosa ustaz, sok sieun tak abdol, sok kayak gitu orang mah. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya tinggal ngamalkan. Bapak, kita lihat yang pertama. Al-mashu lughatan. Nah, mashu itu adalah imrarul yadi ala syai'i. Ya, jadi al-mashu itu saya di dalam makalah saya pakai latinnya. Mengusap alas kaki. Al-mashu itu adalah melewatkan tangan atas sesuatu. Diusap maki Pak. Ya, jadi diusap mah melewatkan tangan kita atas sesuatu. Wa syar'an secara syariat, secara terminologi, isobatul yadil al-mubtalati bil ma'i li khalin mahsusin fi zamanin mahsusin. Secara syariat, al-mahsu itu adalah menempelkan tangan yang basah dengan air. Menempelkan tangan yang basah dengan air ini apa? Li halin mahsusin, pada keadaan tertentu, fi zamanin mahsusin, pada waktu tertentu.
Jadi kalau bapak-bapak misalnya wudhu, itu bapak-bapak wudhu biasa wudhu, tangannya kena air, kemudian wajahnya kena air. Tapi ketika kaki mah apa terkiungkul? Gitu. Kanan, kemudian kiri. Boleh. Badai ngangge sepatu, badai kaos kaki biasa. Kayak pas ke masjidnya, bapak buka sepatuna, kaos kakinya mau dibuka. Tapi mau dibuka kaos kakinya batal. Kayak ini. Batal wudhu, kan? Tekan dibuka. Ya. Sholat menggunakan kaos kaki. Ya, jadi bapak sadar. Jadi sholatnya itu menggunakan kaos kaki. Ketika dibatal mah jadi batal, nggak boleh. Ya, jadi bapak misalnya, bapak suka lihat ini askar gitu ya, askar di tanah suci. Kan sholat itu ada sepatu. Ya ketika wudhu biasa semuanya gitu ya. Nah ketika kakinya mah diusap. Sekali, sholat kayak sepatu ya. Ya, jadi sekali lagi bapak sekalian, tapi ayat syaratnya, ya syarat naon pak, tong bolong, jangan bapak, kau sakina bolong tekaci teh, ya ustad ya mah, guys bolong teh bau deh, begitu kaci, kayak ada syaratnya pak, sampaikan kak batul oke pingsan nyium ya kosaki orang, tahu musibah gitu ya, bapak sekalian ya, oke. Itu jadi secara syariat al-masu itu berarti mengusap, melewatkan tangan pada sesuatu. Tapi secara syariat istilah mah melewatkan tangan yang basah dengan air pada tempat tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu, ya. Nah, Bapak sekalian, Bapak bisa lihat ini contoh khuf. Nah, tinggalnya banyak. Nah, jadi khuf itu bidhamil kha. Khuf dibaca nate. Khuf wa tasdidil fa. Fa'na ditasdid. Khuf al khuffu wahidul khifaf. Khuf itu adalah mufrad bentuk tunggal dari khifaf. Jadi jamak khifafun. Bentuk tunggalna al khifu. Allati talbisu ala rizli, yang dipakai untuk kaki. Diangge apa ieu kanggo naon cik diangge? Kanggo sampean gitu atau lebih kanggo panangan? Kanggo sampean ya, buat kaki. Jadi khuf mah siga kieu. Pak. Sumia bizalika dinamai dengan demikian li khiffatihi untuk meringankan kerjaan kaki. Karena kalau kita jalan, Pak, tanpa menggunakan alas kaki di aspal anu panas, kumaha karosna, Pak? Oh, panas. Apalagi kalau Bapak di tanah suci ya. Di tanah suci Bapak cobaan papa tabuh 12 siang. Entong ngangge sepatu. Sok, kiat moal. Jago bawa apa lamun teu ka bakar mah ya, karena pernah Pak ada kejadian nih, cerita sedikit Pak ya, boleh sudah bapak badai murang kali badai bawa bapak resep ayo diceritakeun mah. Ini kejadian Pak, ada jamaah umroh tapi bukan jamaah kami ya, ini jamaah yang lain. Beliau beri ke Masjidil Haram ya, si sepatu nate dititipkan ke istrina, Pak Haji dititipkan ke istrina. Pak hari di Masjidil Haram ya beda dengan Masjid Nabawi Pak ya. Masjidil Haram hese pami apa komo istri mah kadang diusir-usir tuh. Haja, move, kan itu sudah kali itu diusir-usir. Kadang-kadang pepencar tah sareng carogena teh. Carogena di mana, istrinya di mana. Teu kapendak istrina teh. Anjeunna ka hotel euy Pak Haji. Panas tos salat lohor. Dugieun ka hotel ya Pak. Sampeana melepuh.
Pak Haji melepuh atuh. Sampai puntennya ti harita teu damang-damang di kumau. Tapi akhirnya Pak Haji pas bade uwi damang. Itu tanah suci mah Pak. Jadi umroh beres ke masjid kajadian eta. Pas bade uwi damang. Ya, jadi Bapak harus di tanah suci mah kena istighfar. Maksudnya apa aja harus sering-sering baca ya. Jadi ucapan kita harus terjaga, kemudian sikap kita harus terjaga. Ya. Sedang tong nitipkeun sendal syaratan teh. Pokona nyeri-nyeri we. Karena mungkin sekali Pak untuk pepencara. Tah, balik lagi ke sini. Khuf itu adalah untuk meringankan kerja kaki kita supaya tidak berat, Bapak sekalian. Terbayang tidak kalau seandainya kita kemana-mana nggak pakai alas kaki, ya pasti akan mudah luka, ya. Nah, sehingga disebut khuf. Khifun itu artinya ringan, ya, meringankan kerja kaki kita. Wasyar'an, secara syariat, ya, asatiru liqadamaini ilal ka'baini faksal. Khuf itu adalah yang menutupi, ya, liqadamaini dua kaki sampai tumit atau lebih. Jadi Bapak sekalian lihat tuh Pak, tumitnya ketutup kan? Ketutupnya. Nah, Bapak ninggal upami aya sepatu anu naon Pak Haji anu ieu disapat teh. Ieu ketutup tapi pangkeran teh sendal sepatunya. Nah, sendal sepatu mah sanes khuf. Jadi khuf mah anu tumitna katutup. Nah, jadi khuf mah yang tutup tuh Pak tumitna teh. Pami sendal sepatu mah teu tiasa disebat. Ya. Min jildin wa ghairihi, yang terbuat dari kulit atau yang lainnya. Bisa dari kulit, bisa dari karet, bisa dari kain. Pokoknya mah nutup maka termasuk kaos kaki juga. Kaos kaki juga termasuk khuf Pak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ketika wudhu, kemudian Bapak Ibu itu ibu-ibu terutama supaya terjaga auratnya, kemudian juga supaya nggak lama gitu ya, boleh disyariatkan dengan mengusap alas kakinya. Jadi lamun Bapak ngangge kaos kaki mah di luhur kaos kakinya diusap. Itu ya, seperti itu. Ya, oke. Sampai sini Bapak ada yang mau tanya enggak? Sebelum saya masuk ke hadis-hadisnya. Ya, kita masuk ke hadis-hadisnya ya. Oke. Nih, hadis pertama. Bapak ada di situ hadis pertama? Ada ya. An Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah beridnya. Qala. Jadi Ibnu Hajar Asqalani dalam bab ini maswalah khuffaini mencantumkan hadis yang sahih dulu. Ya. Qala, kata Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, lalu beliau berwudu. Jadi wudu biasa Pak. Di Rasul teh wudu biasa. Fa ahwaitu li anji'a khuffaihi, lantas aku tunduk untuk membukakan dua sarung kakinya. Jadi Rasul teh teu dibuka sarung kakinya teh. Jadi ketika wudu itu Pak, Ibu, Rasul itu tidak membuka dua sarung kakinya, tetap dipakai. Sehingga Mughirah bin Syu'bah teh surti cek Sunda mah, oh ini Rasul teh nah teh dibuka. Akhirnya runduk badai muka sarung kaki Rasul. Faqala, kemudian Rasul berkata, dak Umar, jangan, ya, tinggalkanlah, biarkanlah. Fa inni akhadukuma tahirataini,
karena aku memasukkan kedua kaki ke dalam sepatuku ini dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian Rasul mengusap alas kakinya. Luhur apa? Gitu ya. Jadi bagian anggota-anggota wudu yang lain mah tersentuh air, tapi kaki mah yang diusap hanya alas kakinya. Bapak sekalian, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang lihat hadis yang kedua. Wali arba'ata anhu. Kalau yang tadi mah riwayat Bukhari Muslim, Pak. Yang kedua mah riwayat 4 imam kecuali Nasai. Jadi 4 imam itu, Pak, sekali lagi. 7 imam itu, 6 imam ya. Bukhari terus non Pak, Muslim, apalagi ada yang ingat? Sok Hawaii, sok kayak doorpress di panitia. Imam hadis Hawaii Pak. 1 Bukhari, 2 Muslim, 3. Halo, siapa yang sering baca hadisnya? Abu Daud, 4. At-Tirmizi, 5. Imam Ahmad, betul, 6. Siapa? An-Nasai, genap, 7. Ibnu Majah. Ya. Jadi ini kalau rawahul jamaah teh meriwayatkan jamaah teh 7 ayat. Inu kitab-kitab nate. Hadis ini, hadis yang pertama tadi Bukhari Muslim, berarti di Imam Bukhari ayat, di Imam Muslim ayat. Ya. Kalau riwayat Abu Dawud berarti ada di kumpulan Sunan Abi Dawud. Kalau riwayat Imam Ahmad berarti ada di Musnad Ahmad. Nah, hadis ini yang kedua ini, Pak. Ini diriwayatkan oleh 4. Berarti kalau 4 yang 4 itu berarti dikecualikan Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, itu yang dikecualikan. Ya, jadi kalau disebut rawahul arba'ah berarti selain yang 3 ini. Ya, berarti Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Jadi hadis ini yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali An-Nasai. Jadi An-Nasai tengah riwayatkan dalam kitab Sunan Nasai-nya. Ada redaksi seperti ini. Wali arba'ata anhu, dari imam yang 4 tentang mengusap alas kaki itu kecuali Nasai. Jadi Abu Dawud ayat, Imam Tirmizi ayat, Ibnu Majah ayat. Apa redaksinya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffi wa asfalahu. Rasul mengusap bagian atas dan bawahnya. Jadi nu diusapkan apa? Luhur handap. Luhurna diusap, handapna diusap. Wa fi isnadihi dha'un, tapi sanadnya teh lemah. Jadi sanadnya itu Pak lemah. Kenapa? Itu Bapak lihat keterangannya ya, saya tuliskan. Bapak di situ ada keterangannya ya. Dha'afahu jam'u minal a'immah. Para imam-imam hadis mereka mendoibkan, sepakat mereka mendoibkan. Minhum diantaranya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mendoibkan. Abu Zur'ah mendoibkan. Abul Hatim juga mendoibkan. Imam Bukhari juga mendoibkan. Imam Tirmizi juga mendoibkan. Abu Daud juga mendoibkan. Jadi banyak ulama-ulama yang mendoibkan hadis yang mengusap alas kaki dengan telapaknya, Pak. Ya, jadi balik ke hukum asal, yang diusap itu bagian atasnya, bagian bawahnya, Pak. Bagian atasnya. Arino kotor mana nah handapna bawahna? Pak, halo. Arino kotor mana handapna? Handapna bawahna, handap bawah eta keneh. Handapna luhurna. Handapna anu kotor mah ya. Tapi di sini Pak, di sini kira-kira yang kemungkinan kotor itu bagian bawah, bagian atas, kan logika kita bawah nu kotor mah ya. Bawah nu kotor mah.
kita makan nah habet anu bagian luhurna gitu kan, nah habet bagian luhurna ya. Dan logik kita lamun orang menginjak sesuatu pasti bagian dampakna. Diterangkan ku hadis katilu ku Ibnu Hajar. Ini hadis ketiga. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga berdoanya qala laukana dinu birra'i lakana asfal khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kata Ali bin Abi Thalib, sekiranya agama itu dari pikiran kita, niscaya mengusap sebelah bawah sarung kaki lebih utama daripada sebelah atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Namun aku melihat Rasulullah SAW mengusap sebelah atas dua sarung kakinya. Ini riwayat Abu Dawud. Dari sinilah terbantahkan hadis anu diriwayatkan ku 4 imam sedana itu, bahwa mengusap khuf itu hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim yang pertama tadi, ya, yang diusapnya adalah bagian atasnya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya di rumah, aduh ya Allah Ustaz, ada sampai abu teh tiris ya, wudhu teh, Pak, yang dingin itu siapa Pak? Iya mah adem di diemanya ayah karpetan. Ya, nah, kan namun subuh pada sholat tahajud sok tiris kan, ya, tak bapak boleh, bapak wudhu biasa, tak kaki mah, bapak sarung kaki, ya, sholat sarung kaki atas, ya, rawas tuh Pak, apa sok tahajud, sok niat, ya. Nah, bahwa sedainaku Allah mah diringankan, apalagi di di daerah Dago Nutir sih Pak Hajinya, ya, pakai sarung kaki pas wudhunya, ya. Nah, Pak, jadi kata Ali bin Abi Thalib, ya, laukana dinu birra'i, kalau seandainya agama itu harus berdasarkan akal, maka yang harus diusap itu justru bagian bawahnya dibanding bagian atasnya. Sehingga dalam masalah syariat itu Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat itu Pak, bukan akal duluan yang dikedepankan. Jadi yang dalam syariat mah yang dikedepankan itu adalah nas duluan. Nasnya ada enggak? Kalau seandainya nasnya ada, maka nas yang kita terima. Gitu ya. Bukan Pak, kita intermezzo. Nasnya lah Pak. Sanes punten Pak. Lamun Bapak ngangge kopea, teras mastaka Bapak anu disesuaikan teh kopea kurang atau hulu urang? Hulu urang gitu? Anu disesuaikan kurang mana kopea urang atau hulu urang? Kopea urang gitunya. Gitu aturan oke. Ya. Ketika ada nas dengan ada kebiasaan kita, berarti urang menyesuaikan sareng nas. Entong dibalik, ganti heula aturan nana supaya sesuai dengan kahayang urang. Eta mah atuh salah ya gitunya. Ieu teh teu bisa ya, ganti heula aturan nana. Supaya naon? Supaya bisa kapake ku urang. Eta mah kewah di dalam istilah syariat mah akal-akalan nya. Aya nu kitu jamaina Pak. Ya, tong dibahas-bahas ya di masjid kayak hari itu ya. Nah, Bapak sadayana, sekali lagi, ketika ada hukum, maka yang didahulukan dalam syariat ya, yang didahulukan adalah nas duluan. Barulah akal kita menyesuaikan. Karena bisa jadi belum terpikir oleh kita. Ya, belum terpikir oleh kita. Pak, saya kasus yang ini apa? Ketika Umar mencium Hajar Aswad, gitu ya? Kan Umar teh bilang ke Hajar, innaka hajarun, aku itu tahu engkau itu hanya batu, la yang fa'u wa la yadurru,
engkau tidak akan dapat memberikan manfaat, kau pun juga tidak akan dapat memberikan madarat. Ya. Walau kuntu ra'aitu rasul qabiltu kama qabaltu. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium engkau, mau saya juga mau nyium. Gitu ya. Kan kebanyakan jamaah haji, jamaah umrah segera teu afdol lamun teu nyium hajar Rasul. Tapi kata Umar, mah kalau seandainya aku tidak melihat Rasul nyium, saya mau nyium. Gitu Pak ya. Jadi yang syariat, yang pertama syariat dulu, ya, apa ya? Kita lanjutkan. Wa an Safwan bin As-Salin, hadis yang ketiga ya, yang keempat. Qala kana Rasulullah SAW, dari Safwan bin Asal, sesungguhnya Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layaliyakunna. Adalah Nabi SAW menyuruh kami apabila sedang safar bahwa tidak usah kami buka sarung-sarung kaki kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali junub. Walakin min ghaitin wa balin wa naumin. Jadi hanya boleh menggunakan syariat mengusap alas kaki itu kalau seandainya bersucinya karena buang air besar, buang air kecil, atau karena kentut. Ya. Tapi kalau hadas besar, kedah ibah kata mah, kedah dibuka. Jadi kalau hadas besar mah tidak berlaku tuh syariat masul khufain itu Pak. Jadi masul khufain mah kata Rasul hanya berlaku bagi hadas kecil, yaitu karena buang air besar, buang air kecil, atau kentut. Kalau hadas besar, mani itu bisa haid atau misalnya berhubungan, maka dia tidak berlaku syariat ini. Ya, tetap harus buka sepatunya. Berapa lama Pak diperkenankannya? Maksimal berapa lama? 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam itu diperkenankan untuk mengusap alas kaki, ya, mengusap alas kaki, rukhsah kepada kita, ya, mengusap. Kemudian 3 hari 3 malam itu kalau apa Pak? Kalau safar. Jadi kalau Bapak safar 3 hari 3 malam itu boleh Bapak selama safar itu 3 hari 3 malam Bapak nggak buka ketika wudhu mengusap alas kaki. Itu ya, diperbolehkan. Ya. Ustaz, salah wasna kedengannya alas kaki selama 3 hari 3 malam teh tadi copot-copot. Ya. Halo, Bapak, tadi copot-copot sakitnya. Badan BAB gitu. Gitu diangkat terus. Hantep, Pak. Jadi ketika Bapak copot. Dan ketika wudhu, Bapak boleh kayak gitu. Ya, asal ketika dimasukkannya dalam keadaan suci. Ya. Itu hadis. Sekarang hadis yang kelima. Sebelum itu Pak. Sebelum itu ya. Wa an Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis yang ketiga. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga beliaunya qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna li musafirin wa yauman wa lailatan li muqimin, yakni fil masih ala khufaini. Ini hadis riwayat Muslim. Dari Abu Thalib sebenarnya ia berkata, Nabi menetapkan 3 hari 3 malam itu bagi yang musafir. Sedangkan bagi yang tidak sedang safar itu hanya 1 hari 1 malam. Jadi kalau seandainya 1 hari 1 malam itu Pak 24 jam. Jadi Bapak boleh 24 jam itu Bapak ketika wudhu mengusap alas kaki. Jadi ketika wudhu mengusap alas kaki. Tidak boleh tidak tinggal dibuka. Jadi Bapak tinggal kayak gini. Pegang sama tumitnya ya. Gitu ya.
Tangannya basah atau kering, Pak? Harus basah. Ya, harus basah sekalian ya. Itu hadis yang kelima. Sekarang hadis yang keenam. An Saubana radhiyallahu anhu. Dari Sauban semoga mulianya berkata, Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatan. Rasul mengutus pasukan. Jadi kalau syariah itu Rasul mengutus pasukan tidak ikut perang. Kalau ghazwah itu Rasul ikut perang. Jadi kalau ghazwah sehingga ghazwatul Uhud, ghazwatul Badar itu berarti Rasul ikut perang. Tapi kalau syariah mah Rasul tidak ikut perang. Ya, Rasul mengutus para sahabat. Fa'amarahum ayyamsahu alal asaibi, yakni imam. Rasul memerintahkan kepada pasukan supaya mengusap asaib. Asaib itu sorban-sorban. Jadi kalau ketika pakai sorban, Pak, nggak usah dicopot sorbannya. Ketika wudhu mah pakai aja sorbannya. Bagaimana caranya? Dipegang depannya, ya, kemudian dilewatkan. Jadi sorbannya nggak dicopot, ya. Kemudian yang selanjutnya watasakhina, ya, khifafa, dan mengusap sepatu. Jadi diperkenankan itu. Ketika kita sedang safar tidak dicopot sorbannya. Ya kan kalau wudhu mah, Pak masih ingat wudhu kumaha? Mengucap kepala, ambil air, enggak, jazakallahu Pak, ya. Lihat Pak, ambil air, Bapak buat, kemudian dari depan kan ke belakang sampai tengkuk, balikan lagi, RCTI, oke, gitu balanya, megang Pak, misalnya. Kan itu syariat awalnya, Pak. Tapi ketika safar boleh, Pak. Ambil air, buang, depannya aja. Nih, pakai ambil. Anggap sorbannya. Tiga sorban soal Nabi ya. Depannya aja. Itu kan hadis kamar itu. Kemudian ini buat ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu ketika ibu-ibu wudu di tempat terbuka, depannya aja. Ya, depannya, kemudian masukkan ke jilbab dan mengusap alas kakinya. Ya, itu keringanan dari Allah buat kita. Kopea atau kopea mana tinggal itu pagi ya tuh. Sorban itu kan sebagai tadi Pak. Ya, sorban. Dan jadi Bapak sekalian, sorban makan Rasul pakai sorban kan dia diguling-guling ya, diguling. Ada kopi yang dapat sorban itu, ada kopi yang sorban sanes. Salah nih sepajinya sorbannya. Ya. Jadi tapi kalau kopi itu disebut sorban bisa fungsi penutup kepala. Kalau kopiah disebut sorban tidak bisa. Sorbannya di atas kepala itu. Iya, bisa juga kalau seandainya sorban itu misalnya dipahami seperti sorban itu dipahami seperti as-shaib. Ya. Bapak Ibu suka lihat orang Arab sorbanan? Kadio kan? Ya. Kemudian di mana teh? Kan fungsinya apa sami? Selain kopiah oke bisa sama apa fungsinya mah? Fungsinya penutup kepala ya. Kalau kopiah itu sama penutup kepala sama, tapi ke Bapak ketika sholat kudu ngeta. Jadi ketika sholat tong dicopot. Ayo mah ari pas sholat dicopot, wudu sih gitu atau biasa sih gitu ya. Jadi tapi kena diangkat. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya naik peci itu sama posisinya seperti sorban itu berarti bisa. Apa? Kiekeun teh gitu keun we. Ya. Jadi nggak usah sampai sini, kemudian langsung telinganya. Bisa kalau seandainya sorban kopi itu disamakan dengan sorban. Ya, Ustadz sudah abdi mah ada sampai sorban awe kumpul sampai anak itu boleh tuh atau satu paket. Kalau pakai sorban berarti serangkup nah. Rumah apa kan?
Bayi mah cenah eh kopiah disimpan, kopi itu mah pilihan. Jadi Rasul itu boleh boleh pakai khuf, ya, boleh pakai sorban. Gitu ya, jadi mah pilihan Rasul. Jadi kalau Bapak misalnya sudah usah ada abdi mah kopiah mah tinggal dibuka naon hesena gitunya kesawios. Kesawios. Tapi pamit siga ibu-ibu, ayahnya ibu Pak ngangge jilbab perlu dibulat-bulit ya. Wah, alhamdulillah aja bapana kesalahan isi ibu cenah teh ini jamatnya gitunya. Jadi tentu saja Bapak ukurannya adalah sesimpel mungkin ya. Sekarang hadis yang ke-7. Wa an Umar mauqufan. Jadi kalau mauquf itu berarti hadisnya sampai ke Umar. Wa an Anasin, tapi mun ti Anas mah sampai ke Rasul. Gitu ya. Kalau mauquf mah berarti si redaksina teh sanadna sampai ke Umar unggul. Tapi yang mun Anas mah cenah marfu'an eta mah sampai ke Rasul. Ya Rasul mensabdakan. Segera beri adzan. Atau saya ada heula ya. Bapak sadayana, ibu-ibu sadayana, kurang atosan adzan heula kayak urang teraskeun deui nya. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga binair beri adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak urang lajengan deui hadis anu ka-7. Wa an Umar mauqufan. Jadi ada tulisan mauquf itu Pak ya. Itu berarti hadisnya sampai ke Umar. Wa an Anasin, tapi dari Anas mah marfu'an, hadisnya sampai ke Rasul. Iza tawaddu'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Ini hadis Daruqutni dan Hakim. Dari Umar dan dari Anas, apabila berwudu seseorang dari kalian dan ia pakai 2 sarung kakinya, maka hendaklah ia usap atas keduanya, dan hendaklah ia sholat dengan memakai keduanya, dan janganlah ia buka keduanya jika ia mau, kecuali lantaran janabat. Jadi Bapak sekalian, ketika sholatnya harus menggunakan alas kaki itu, ya. Jadi tidak dicopot alas kaki itu Pak, ya, tetap menggunakan alas kaki. Jadi Bapak misalnya pakai sepatu, Bapak copot sepatunya, tapi kaos kakinya masih Bapak dikenakan. Itu hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Nah, sekarang Bapak sekalian perhatikan dari sini ya. Kesimpulannya nih, dari 7 hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, ini menjelaskan bahwa seseorang dibolehkan ketika berwudu tidak melepas alas kaki, namun cukup mengusap bagian atas alas kaki tersebut sebanyak 1 kali. Jadi Bapak sekalian mengusap nama sekali aja, tentunya sekali, ya. Dengan syarat sebelum memakai alas kaki tersebut telah bersuci terlebih dahulu. Jadi Bapak tetos gaduh wudu, ya. Kebayangkan upami alas kaki yang kita masukkan masih kotor, ya, kebayang. Maka siga kumaha 3 hari, ya, bau naon kira-kira. Sekarang mah jangankan mun aya beurit mah sigana beurit oge langsung pingsan. Jadi Ustaz cenah ieu mah racun beurit langsung pingsan katanya. Ya. Kemudian kedua, mengusap alas kaki diperkenankan bagi yang mukim itu selama 1 hari 1 malam. Sedangkan bagi yang safar maksimal 3 hari 3 malam. Ya, jadi Bapak bagi yang mukimah hanya sehari semalam. Jadi Bapak misalnya saya di rumah sholat malam diusap aja, boleh Bapak sholat menggunakan alas kaki itu. Ya. Mengusap alas kaki berlaku untuk bersuci hadas kecil. Jadi kalau hadas kecil Bapak boleh. Kalau hadas besar itu tetap harus mandi janabah. Kemudian yang keempat, dibolehkan mengusap kaos kaki karena dipersamakan fungsinya dengan al-khuf, sebagaimana disebut oleh Abu Dawud bahwa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Bara bin Azim, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'id, dan Ammar bin Haris, mereka telah melakukannya. Jadi mereka menggunakan kaos kaki Pak, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menggunakan kaos kaki. Jadi kaos kaki juga sama fungsinya dengan khuf. Jadi lihat dari fungsinya, tidak dilihat dari bahannya, ya. Bisa dari kulit, bisa dari karet, bisa dari plastik, bisa dari kain. Ya, selama fungsinya adalah khuf, maka berlaku. Kemudian hendaklah khuf atau kaos kaki tersebut tidak bolong, sebagaimana disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Fatwa, kitab Al-Fatawanya. Jadi kalau Bapak misalnya kaos kakina bolong mah teu kaci, ya, kena ditambah heula, ya. Ustaz cenah meterang bolong atau kaci atau mah kena dibuka. Tentunya. Kemudian nomor 6, batal dibolehkannya mengusap alas kaki apabila habis masa waktunya. Jadi kalau Bapak misalnya habis masa waktunya
Kalau yang mukim itu 1 hari 1 malam. Kalau yang safar itu 3 hari 3 malam, ya. Atau dia junub atau melepas alas kakinya. Jadi bapak misalnya teh, bapak ketika sholat bapak melepas alas kakinya, maka itu nggak boleh. Jadi kena diangge alas kakinya, ya. Jadi ketika bapak ibu mengusap alas kaki teh, berarti sholat naoge kena ngangge alas kaki, gitu. Ya. Jadi ini dalam kitab Fiqh Sunnah Imam Said Sabiq. Bapak sadayana, dari keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa syariat itu fungsinya adalah memudahkan bagi kita, bukan hendak untuk menyulitkan. Selama kita tahu ilmunya, ada dalilnya, kemudian sahih, ya kita tinggal amalkan, gitu ya. Walaupun ini teh saya sering, terutama bapak jarang, ya. Mun ibu-ibu mah kadang sering, ya ibu mah tinggal. Ibu yang tahu mah ketika piknik bisa teh, kalau pakai kaos kaki, gitu ya. Bapak sedena, itu pembahasan terkait dengan masuk ala khuffain yang saya ambil dalam kitab Bulughul Maram, juga saya baca dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq dan Fatwa Ibnu Taimiyah. Si anu bade narosan, mangga. Ya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan ini, kami persilahkan, ya. Jadi terutama ibu-ibu nih. Sebenarnya hadis-hadis ini banyak fungsinya terhadap ibu-ibu. Karena bapak-bapak mah kan jarang, bapak mah kadang-kadang dibuka, bapak. Mau ibu-ibu mah ribet pak, buka kerudung. Ada kata Rasul, ada pertanyaan pak. Oh, mangga ibu. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan alhamdulillah. Tadi disampaikan bahwa pada melupakan sepatu itu kan hanya diusap sepatunya ya pak ya. Ya, bagian atasnya. Bagian atasnya. Tapi saya pernah membaca bahwa ada orang yang katanya disiksa itu karena pada saat wudhu itunya Tumitnya. ada yang tumitnya tidak kena air. Iya betul. Terima kasih Ibu, terima kasih ya, ini nyambung ya. Betul sekali, itu kan pernah kami sampaikan juga. Ya terima kasih nih Ibu. Ada memang hadis ketika Rasulullah SAW melewati pengkuburan, kemudian Rasul tiba-tiba berhenti. Rasul melihat kepada para sahabat, kamu mendengar nggak ada orang yang menjerit-jerit gitu ya? Kemudian tidak ya Rasul. Nah, kata Rasul, sesungguhnya ada 2 orang yang sedang disiksa di alam kubur karena beliau satu, dia itu tidak bersuci, tidak istinja ya. Ini tadi ada hadis istinja itu ya, tidak bersuci ketika buang air kecil. Yang kedua ketika wudhunya tidak sempurna, artinya terlewati bagian tumit. Nah, itu hadis itu mah adalah bagi mereka yang berwudunya tidak sempurna. Jadi Ibu, hadis itu mah bagi mereka yang wudunya tidak sempurna. Jadi harusnya wudu itu kan sempurna, ya. Semua anggota tubuh itu harus terkena oleh air, ya. Tapi ini mah khususon bagi mereka yang mau menggunakan syariat, diperkenankan ketika safar atau ketika mukim, dia berwudu dengan mengusap bagian atas dari alas kakinya. Artinya kakinya mah tidak kena air.
Jadi hadis yang tadi dengan hadis yang ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Mughirah ini itu beda kasusnya. Kalau yang hadis yang disiksa di azab kubur mah dia wudunya tidak sempurna, ya. Ini mah Allah berikan rukhsah keringanan bagi mereka yang berwudu tapi tidak akan membuka alas kaki. Jadi ketika berwudu nanti tidak dibuka alas kakinya ibu, boleh itu mah. Syaratnya satu, ketika menggunakan sepatu itu dalam keadaan suci kaki kita, artinya sudah mulai wudu. Kalau kita batalnya karena buang air besar, buang kecil, kemudian BAB, nah, kita bisa menggunakan itu. Kalau kecil, kalau jenabah, mandi jenabah ketika hadas besar mah tetap dia harus mandi janabah. Nah, itu ada keringanan ketika wudhu dia boleh diusap, tapi sholatnya harus menggunakan alas kaki itu. Ya, jadi kasusnya beda itu. Kalau yang tadi mah wudhunya tidak sempurna, hadis tadi mah, iya mah Allah berikan keringanan. Ya, itu ya ibu. Ibu-ibu nih seringkali ketika safar ya supaya tidak terlalu repot, biasanya seperti itu biar simpel. Itu Bu ya, mudah-mudahan terpahami. Ada pertanyaan lain Pak. Mangga. Ini ibu-ibu yang biasa kita kan pakai kerudung. Ya. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwa untuk mengusap kepala itu boleh di atas kerudungnya. Iya, betul. Nah, ini hadis yang tadi Bu, saya lihatkan hadis yang tadi ya. Ini hadis yang tadi, ini saya buatkan hadis yang nomor ini hadis nomor 6. Ibu bisa lihat hadis yang nomor 6. Hadis nomor 6 ini Allah berikan keringanan, ya. An Saubana radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariyatan. Rasul mengutus pasukan di kalangan para sahabat dalam perang. Fa amara ayam sahu alal asaibi, yakni al amaima. Rasul memerintahkan para sahabat ketika berwudu tidak melepas sorbannya, ya. Dan watasakhina, yakni al khifafa, dan mengusap dua alas kakinya. Jadi ketika ibu sedang safar, boleh ibu tidak dilepas kerudungnya, kenakan bagian depannya, ya, depannya aja. Kemudian atasnya lewati, ya. Kemudian telinganya tetap tidak usah dibuka kerudungnya. Kemudian kaki mah ibu tetap pakai sarung kaki, diusap bagian atasnya. Sah sholatnya seperti itu. Jadi nggak usah dibuka alas kakinya, nggak usah dibuka juga kerudungnya, gitu ya. Seperti itu. Itu keringanan buat ibu-ibu mah, ya. Hanya dalam safar ya Pak ya. Kalau di rumah atau di kantor misalnya begitu, kita kan ke kantor nih. Iya. Ya. Boleh. Di kantor juga boleh ibu. Karena di kantor itu keringanannya kan Allah berikan keringanan selama 1 hari 1 malam. Iya. Jadi di kantor 1 hari 1 malam, nanti hanya berlaku 1 hari 1 malam sebetulnya ya. Diperkenankan seperti itu. Ya. Jadi supaya dimudahkan. Jadi innallaha yuhibbul yusra wa la yuhibbul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Nah, seringkali kita itu suka ham-ham Bu, sok ragu-ragu, kurang teh. Ya sieun teu sah. Ketika ada dalil nama, ya dalilna sahih riwayat Imam Ad-Daruqutni wal Hakim wasahu, dan mensahihkannya. Para sahabat itu melakukan ini. Abu Daud, kemudian kata Abu Daud, baik itu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, mereka juga melakukan seperti ini, gitu ya. Jadi kadang-kadang sok perasaan heula urang mah sieun teu sah, sieun teu ditampi ku Allah. Nah, itu ada perasaan. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu, nanti ilmu hadis ini yang membela kita. Kenapa? Ini ada hadisnya.
gitu ya. Jadi di akhirat nanti Bapak Ibu yang akan membela kita itu adalah sahabat-sahabat ini yang menyampaikan kepada kita. Kenapa Anda sholat seperti itu? Ini riwayatnya dalam kitab Bulughul Maram yang dijelaskan disahihkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Hakim. Iya, keterangan anak. Dialah yang akan membela kita. Betul Rasul melakukan seperti itu. Gitu ya. Seperti kita mau ujian, ketika kamu nulis ini kenapa? Rujukannya ini. Itu yang akan membela kita. Gitu ya. Jadi selama kita ada ilmu, ada keterangannya, ada dalilnya, kita tentu akan lebih maslahat. Itulah Ibu metodologi manhaji. Jadi kita kajian di sini adalah metodologinya manhaji, bukan madhabi. Kalau madhabi mah nanti rujukannya imam madhab. Imam madhab mah pasti tetap aja menggunakan fikih. Tapi kalau manhaji mah seperti ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Qur'annya, ini keterangannya. Jadi dari mana itu riwayatnya? Dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Imam Ad-Daruqutni, sahabatnya Syauban, gitu ya. Atau Umar dan Anas bin Malik pernah menteri katakan. Gitu. Nah, itu yang akan menguatkan kita. Jadi ketika kita beramal itu ada ilmunya. Jadi al ilmu qoblal amal. Ilmu dulu baru amal. Ya mudah-mudahan aja hadis-hadis ini bisa diamalkan sehingga tidak asing. Nanti kalau tidak ada yang ngamalkan jadi asing, gitu ya. Gitu ya. Ada gini kalau pergi yang Sampai ini Pak, termasuk karena saya juga pernah melihat di Madinah ya. Iya. Yang seperti itu ya wanita itu. Jadi tidak membuka kaos kaki dan tidak membuka kenahnya. Iya. Ya itu juga berlaku ya Pak. Iya berlaku. Ini hadisnya Bu. Jadi kita pendidikan manhaji seperti ini. Insya Allah sahih Bu. Dapat Ibu amalkan. Mudah-mudahan jadi syariah. Insya Allah sekarang lebih yakin ada hadisnya. Sami-sami Ibu hatur nuhun mugia sing jantan ilmu yuntafa'u bihi ya. Ilmu yang bermanfaat. Bapak Haji. ini biasanya kalau umroh itu kan ada pakai sepatu tutup, ada yang kebanyakan pakai sandal berongsong ya. Ya, berongsong. Dikasih kaos kaki. Nah, saya pernah melihat ada yang wudhu di suasana sepatunya dicipratin, bukan diisapi, begini diciprat gitu. Oh. Di kaki. Kalau ini kan diusap. Diusap. Gimana? Kalau dalam hadisnya mah diusap. Masaha itu diusap. Pami dipercik mah sanes masaha. Mungkin begini nantinya dia diusap gitu. Dibasahin dulu ya. Mau dibasahin dulu mungkin nanti diusap. Sepatu non itu jemprong kan? Kulit kan ada sepatu kulit. Iya. Ada sepatu kulitnya. Iya, Yang tapi satu kan masih pakai kaos kaki. berongsong nih, yang satu berongsong dibuka dulu. Tapi kalau pakai kaos kaki mah nggak apa-apa. Dia pakai kaos kaki. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau dia menggunakannya ketika pakai kaos kaki, sepatu berongsong pakai kaos kaki, usap. Tapi sholatnya harus pakai kaos kaki, gitu ya. Selama tertutup sampai tumitnya. Ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu kaos kakinya aja diusap, gitu ya. Dalilnya naon? Iya dalil. Ya. Jadi insya Allah kita mengamalkan bukan ngamal. Jadi bukan ngadalilan amal. Kalau ngadalilan amal mah kita melakukan sesuatu cari dalilnya, ya. Jadi ngalakukan heula biarkan dalilna. Jadi dirubah-rubah dalilna eta mah ngadilan amal. Kita mah ngamalkeun dalil. Ieu dalilna amalkeun. Ieu dalilna amalkeun. Seperti itu. Jadi bukan ngadilan amal mah ngamalkeun heula teh apa dalilna ketika aya nu nyanggah. Nah sia kitu bae dia cari dalilnya. Nah itu mah ngadilan amal. Insya Allah kita mengamalkan dalil ya. Luar biasa ya, saya senang kalau ada diskusi kayak gini. Saya nambah lagi ilmunya ya. Bapak kumaha kapaham? Insya Allah kapaham ya. Masalah bersuci mah. Saya yakin bahwa mama jarang yang sering nanya mah ibu-ibu, karena ini mah kebanyakan dari ibu-ibu ya. Tapi bapak kan punya ibu di rumah?
Ada ibu di rumah Pak? Bisa kata Rosana, aku caraku istilah gitu ya. Ya. Terima kasih. Pas ya. Sampai jam berapa tong lambung di jam 8 gitu perjanjian oke ya. Dina sholat insya Allah udah sih manfaat. Bapak sedayana turun karena waktosna dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman yang sahih dan sharih terkait dengan syariat dan kita bisa mengamalkannya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar knowledge, tidak hanya sekedar tahu, tapi yang utama adalah mengamalkan. Ya, karena kalau sekedar tahu tidak mengamalkan itu pasti akan lebih berat di dalam bertaujaban. Tapi sekali lagi Pak, mengasuh khufain itu adalah pilihan. Jadi pilihan Pak, bukan Ustaz kedah begitu pilihan. Bagi yang mau khufain silakan, kalaupun tidak juga tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau yang mengasuh khufain ada dalil. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Dicukup apa itu paginya? Sekarang? Ya. Hatur nuhun ibu-ibu yang ada di rumah. Gimana Bu? Ada usul, Mangga. mungkin lain waktu Bapak bisa menyampaikan mengenai sholat-sholat yang duduk, yang berdiri, yang tidur, itu kita perlu sekali karena kita dari usia kita kan kadang-kadang tidak bisa sholat biasa, Oh iya. harus duduk, nah itu bagaimana gitu tujuannya? Karena misalnya antara ruku dengan sujud itu ada yang menyampaikan beda gitu ya. Ya. Misalnya kalau itu sujud itu harus sampai ke lutut terus sampai sujud. Ada juga yang menyampaikan justru punya saja kalau sujud tidak bisa. Oh iya. Baik Bu, nanti baik nanti saya agendakan kita buka lagi rujukannya, kita bagaimana secara syariat terkait dengan duduk dalam berbagai kondisi ya. Insya Allah. Ya. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami hatur nuhun Aulia. Itu aja paling aja ya. Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mobil itu kan 3 kali. Mohon. Nah, misalnya kalau sekali itu apakah tidak sah wudhunya? Ya, iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila yang utamanya itu ada yang lupa, nah apakah kita harus balik lagi mengulang atau gimana? Yang utamanya, oke, siap. Ya jadi kan yang lupa-lupanya kan cuci muka, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian kepala. Oh, rukunnya. Saya lupa gitu. Ya. Nah kan kalau salah kapan ada Susah nih. Ya gua wudhu kumaha. Ya hanya musab sepatu aja. Emang masuk masjidnya itu pakai sepatu? Pakai alas kaki. Awalnya kau bisa jelaskan. Maka satu-satu ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Prof. Dalil tentang wudhu itu Rasul mencontohkan ada yang dua, ada yang satu-satu. Jadi kumur-kumur sekali, cuci muka sekali, menghadap kedua sekali, ya sekali, tangan kaki sekali. Ada yang dua kali, hadis yang tepat. Ada yang 3 kali. Kata Rasul, fa'aksara salasan, paling banyak 3 kali, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa sama Rasul dibatasi? Karena ada orang yang selalu ragu-ragu sampai lebih dari 3 kali. Ya, saya kata Rasul 3 kali. Selebih dari itu jangan diikuti. Kenapa? Karena itu adalah was-was dari setan. Jadi kecuali kalau kepala mah hanya sekali, gitu kan? Kepala mah hanya sekali. Jadi kalau Ustaz sekarang bagaimana? Kumur-kumur sekali, tapi cuci muka 2 kali, tidak jadi mengapa. Ya, pokoknya mah maksimal 3 kali. Kalau terbatas akhirnya sekali sah. Gitu ya Pak. Bapak misalnya pas di pesawat pas Bapak safar ayas 1.600 mili gitu ya sebotol, itu bisa Pak sekali gitu ya.
Nah di urang mah tuh ceuyak kucai itu jadi masalah ya. Tapi ketika di negeri lain makan terbatas airnya. Nah itu boleh sekali-sekali ya. Kemudian kalau seandainya ketika wudhu ada yang terlewat, kalau yang terlewatnya rukun, berarti kena wihan deh. Rukun teh berarti kan wajah, tangan, kepala, kaki, itu rukun. Bapak teh tos wudhu, kumur-kumur, kemudian kalambung, iya apa? Panangan, kumur-kumur teh langsung kanu iya, kanu kepala, kaki. Rukun anu kalambung, wihan deh. Kalau rukunnya yang terlewat balik lagi. Dibayar. Tapi kalau salahnya yang sunnah, sejak kumur-kumur kalambung teu naon. Kan kumur-kumur mah sunnah. Menghirup air ke hidung sunnah. Kemudian telinga juga sunnah. Gitu ya. Tapi kalau rukun mah tidak wihan. Terus yang ketiga lebet nanya. Maka maksudnya harus pakai alas kaki. Jadi mau kangge kaos kaki mah kaos kaki kangge. Gitu ya. Ya, sepatunya dibuka. Kaos kaki nanu kangge. Sepatunya biasa. Sepatunya biasa. Tapi yang kaos kaki, kalau betanya kaos kaki. Gitu. Kaos kaki nak wae. Jadi mau tadi sepatu, tadi kaos kaki, yang tekangi. Tekangi gitu mah. Iya, tekangi. Jadi hanya kaos kaki. Mau satu paket itu. Ya, sehingga ibu-ibu sih gitu. Ya. Jadi sholatnya itu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Ya. Bukan kalau sholatnya laki-laki itu harus kelihatan tumit. Enggak, itu teh apa istilahnya? Keterangan yang harus kelihatan tumit itu menurut sebagian ulama masih debat-debat. Ya, masih debat-debat. Jadi ada yang sebutkan abri kayak gitu. Saya kan tidak ketinggalan tumit. Nah, itu masih debat-debat. Gitu ya. Ibaratnya yang ada orang itu mahasiswa yang pakai celana terlalu panjang sehingga iya. dia dipotong Isbal berarti. Kasusnya beda. Isbal kita mau tinggal bulugur gitu nah ancingan anaknya. Orang yang Betul. Ya. Lu hati gitu. Ya, ya betul itu mah kata Rasul potong karena kuyala teh. Ya. Disebutkan teh jadi budaya kalau seandainya kita pakai pakaian melebihi dari apa? Ngagapui gitu namanya, ngagapui. Ya. Ini berlakunya untuk itu kan 1 hari 1 malam. Kalau yang mukim. Ya. Tapi kalau dipakainya hanya karena sesuatu itu karena malam aja gitu, misalkan subuh atau bisa. Ya. Sehari semalam. Biasanya kalau yang sakit kayak gitu. Ya. Sakit biasa 1 hari semalam. Selama dipakai itunya. Jadi kasutnya dipakai terus. Ya. Kasutnya dipakai terus. Ya. Tidurnya juga pakai kaos kaki itu. Sehari semalam. Bapaknya atur nuhun. Ya, atas banyak terus bade salat deui. Sekali dibuka langsung naros sekali, ini luar biasa. Tapi saya semangat kalau Bapak nanya berarti konsentrasi ya. Dibuka kalau saat penuh mah nggak apa-apa gitu, hanya dipakai pada saat subuh atau bisa. Teh kedah di 24 jam diangge Pak. 24 jam. Iya diangge. 24 jam diangge. Begitu nyabu Bapak nuhun, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa